Kang, kok lama banget? Toh, aku sudah nungguin dari tadi. Punyaku sudah kembut-kembut nih. Bisiknya sangat lirih, hampir berupa desahan yang sukses, membuat seluruh bulu kuduku meremang. Maaf Las, si Parman tadi jalannya kayak bebek, berisik banget. Jawabku setengah berbisik. Lasmi terkekeh manja. Sebuah tawa kecil yang terdengar sangat sensual di telingaku. Ia mendekatkan tubuhnya hingga tidak ada lagi jarak di antara kami. Dada montoknya yang membusung kencang di balik daster tipis itu menempel pas di dadaku, membuat napasku seketika memburu. Matahari bersiap pamit di cakrawala desa, meninggalkan semburat jingga keunguan yang membakar langit di atas hamparan sawah. Bau tanah kering yang baru diguyur air irigasi menyeruak, bercampur dengan aroma keringat masam yang menempel di baju kumal milikku dan Parman. Kami baru saja menyelesaikan buruan mencangkul 3 petak sawah milik juragan tebu. Otot-otot lengan kami masih tegang dan tenggorokan rasanya seperti berpasir. Warung bambu maksum dengan lampu bohlam 5 watt yang mulai dikerumuni laron adalah satu-satunya penyelamat kami. Aku sedang asyik menyesap kopi hitam tubruk yang pekat. Sementara Parman sibuk mengipasi selangkangannya dengan topi caping anyaman bambu sambil mengeluh soal pinggangnya yang mau copot. Hidup kok gini-gini amat ya Jo? Tiap hari hidup kita sama lumpur dan keong sawah. Gerutu Parman. Matanya menatap nanar ke arah sisa pisang goreng di piring. Halah, Man, nikmati saja. Yang penting nanti malam bayaran kita cair. Bisa buat beli rokok dan makan. Sahutku mengembuskan asap rokok murah ke udara. Namun, keluhan Parman mendadak berhenti. Mulutnya yang baru mau mengunyah kerupuk mendadak menganga lebar. Matanya mendelik, lurus menatap ke arah jalan setapak yang membelah kebun singkong di depan warung. Aku mengikuti arah pandangnya. Dari remang-remang senja, muncul sesosok wanita yang berjalan dengan langkah anggun dan ritmis. Pinggulnya berayun pelan dan kenyal, dibalut celana jeans ketat yang membingkai lekuk tubuhnya dengan sempurna. Pemandangan yang sangat langka di kampung, yang biasanya didominasi emak-emak berdaster longgar dan lusuh. Itu Lasmi, janda kembang desa yang baru 2 minggu lalu menginjakan kaki kembali di tanah air. Setelah 3 tahun mengadu nasib menjadi TKW di Taiwan, begitu dia melangkah masuk ke area warung, aroma senja di warung langsung berubah. Bau lumpur sawah kami yang pekat mendadak kalah telak oleh aroma parfum kota yang manis, menyengat, dan sangat merangsang hidung lelaki normal. Kulitnya terlihat lebih bersih dan putih, kontras dengan kaos merah ketat yang memperlihatkan lekuk dadanya yang membusung kencang, naik turun setiap kali dia menarik napas. Kehadirannya seperti hujan yang mendadak jatuh di tengah gersangnya padang pasir kehidupan kami. Maksum, beli sabun mandi sama minyak wangi yang botol kecil dong. Suara Lasmi terdengar renyah, agak manja dengan cengkok khas kota yang dipaksakan. Parman menyenggol lenganku keras-keras sampai kopiku hampir tumpah. Lihat tuh, montok banget sekarang. Pinggulnya seperti baskom cucian, bisik Parman dengan mata melotot dan jakun yang naik turun menelan ludah. Aku berdehem, mencoba mengumpulkan sisa-sisa karisma maskulin seorang buruh tani yang dompetnya tipis tapi nyalinya tebal. Sambil menyulut sebatang rokok baru, aku sengaja mengubah posisi duduk, sedikit memamerkan otot lengan yang terbentuk alami karena bertahun-tahun memegang cangkul. Sombong amat sekarang kamu Las. Sudah jadi orang sukses, punya banyak uang. Apa masih ingat sama kawan-kawan lama yang mencium bau lumpur tiap hari ini? Godaku dengan nada suara yang sengaja dibuat agak berat dan serak-serak basah. Lasmi menoleh, sepasang mata bulatnya yang indah jeli menatapku, lalu beralih ke Parman. Sudut bibirnya yang dipoles lipstik merah merekah, membentuk senyuman tipis yang sangat menggoda. Dia tahu persis dia sedang menjadi pusat perhatian. Kang Parman dan Kang Paijo, ujar Lasmi sambil merapikan rambut hitamnya yang sengaja digerai, memperlihatkan leher jenjangnya yang mulus dan berkeringat tipis karena hawa sore yang gerah.
Ya masih ingatlah Kang, mana bisa aku lupa sama abang-abang yang dulu sering bantuin bapakku di sawah. Parman, yang otaknya mendadak macet kalau melihat wanita cantik, langsung menyambar dengan banyolan konyolnya. Bantuin bapakmu sih? Nomor 2 Las, yang nomor 1 itu kan niatnya pengen ngintip kamu pas lagi nganterin rantang nasi ke pematang sawah. Sekarang tambah aduhai begini. Jangankan mencangkul sawah, mencangkul hatimu pun aku siap lembur sampai subuh. Lasmi terkekeh geli. Dadanya yang membusung itu berguncang pelan, membuat darah di sekujur tubuhku dan Parman mendadak berdesir hebat ke satu arah. Kang Parman bisa saja. Mulutnya manis banget, kayak wedang jahe dikasih gula Jawa, ujar Lasmi saat Maksum sibuk membungkus belanjaannya di dalam. Lasmi melangkah mendekat ke arah meja tempat kami nongkrong untuk mengambil kembalian uang yang ditaruh Maksum di dekat toples kerupuk. Posisi berdirinya sangat dekat denganku, hanya berjarak beberapa senti. Aroma parfum yang bercampur dengan kehangatan tubuhnya benar-benar membuat pikiranku melayang ke hal-hal dewasa. Melihat ada kesempatan emas, adrenalin di dalam dadaku bergejolak hebat. Aku bangkit berdiri, berpura-pura hendak mengambil korek api di dekatnya. Saat tubuh kami hampir bersentuhan, aku menundukkan kepala, mendekatkan bibirku tepat di samping daun telinganya yang bersih. Aku bisa merasakan kehangatan kulit lehernya. Las, nanti malam aku main ke rumahmu ya. Saat suasana sudah sepi ya, bisikku dengan nada yang sangat rendah, penuh tekanan gairah yang tertahan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Jantungku berdegup kencang seperti dipukuli martil, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika dia menampar atau berteriak kurang ajar padaku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lasmi tidak menjauh. Dia malah melirik ke arah Maksum yang masih membelakangi kami. Lalu melirik Parman yang pura-pura batuk demi menutupi ketegangannya. Lasmi kemudian memiringkan kepalanya sedikit ke arahku. Dengan senyuman misterius yang sangat sensual, dia mengangguk pelan sekali. Dia mendekatkan bibir tipisnya yang basah ke telingaku, memberikan hembusan napas hangat yang seketika membuat seluruh badanku merinding. Lewat pintu samping ya Kang, jangan sampai ada yang tahu, bisik Lasmi. Begitu lirih dan sensual, namun penuh dengan undangan yang sangat jelas bagi pria dewasa. Setelah membisikkan kalimat maut itu, dia langsung menegakkan tubuhnya, menyambar kantong plastiknya, dan melangkah pergi keluar warung tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku yang masih mematung menahan napas, dan Parman yang langsung melompat dari bangkunya seperti orang kesurupan. Begitu Lasmi sudah agak jauh dari warung. Malam merayap lambat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, jenis dingin yang biasanya membuat kami meringkuk di balik sarung setelah seharian bergulat dengan lumpur di sawah. Tapi malam ini berbeda. Ada api yang menyala di dalam dada kami, membakar rasa kantuk dan lelah. Sekitar jam 11 malam. Suasana kampung sudah sepi senyap, hanya menyisakan suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing di kejauhan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku dan Parman keluar dari persembunyian dengan pakaian serba gelap. Parman bahkan nekat memakai jaket parasut hitam kekecilan milik adiknya yang berbunyi kresek-kresek setiap kali dia melangkah. "Heman, kamu itu mau menyelinap apa mau pawai? Berisik banget jaketmu," bisikku ketat sambil menoyor pundaknya. Saat kami mulai memasuki pekarangan belakang rumah Kang Dula, tetangga sebelah Lasmi. "Waduh Kang, jantungku ini rasanya mau copot, lompat-lompat kayak kodok sawah. Dingin begini. Keringatku kok malah keluar sebaskom," balas Parman dengan suara gemetar. Wajahnya yang legam terlihat pucat di bawah temaram cahaya bulan. Matanya melotot waspada, lebih mirip orang sakit gigi menahan nyeri daripada seorang penyelinap malam. Kami bergerak merayap di antara rimbunnya pohon pisang dan rumpun bambu yang meliuk ditiup angin malam. Setiap gesekan daun terasa seperti langkah kaki warga yang sedang ronda. Ketegangan merayap di bawah kulit kami, memompa adrenalin ke batas tertinggi. Sensasi mengendap-endap ini terasa begitu menegangkan sekaligus
sangat merangsang sebuah pertaruhan harga diri. Laki-laki dewasa di kampung yang bermoral kaku. Jika ketahuan, bukan cuma babak belur dihajar masa, tapi besok pagi kami pasti jadi topik utama gosip emak-emak di tukang sayur keliling. Akhirnya kami sampai di balik pagar kayu yang membatasi pekarangan dengan area teras samping rumah Lasmi. Jantungku berdegup kencang hingga suaranya seolah menggema di telingaku sendiri. Di seberang pagar, sekitar 5 meter dari posisi kami, tampak pintu kayu jati yang mulai kusam. Sebuah bohlam kuning redup menyala tepat di atasnya, menerangi teras samping yang sunyi. Sesuai kesepakatan maut kami di warung makan Sum tadi, aku meraba tanah, mencari amunisi. Tanganku menemukan sebutir kerikil kecil yang halus, seukuran biji jagung. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengunci target, lalu melemparkannya. Kerikil itu mendarat tepat di tengah daun pintu kayu. Bunyinya terasa sangat keras di tengah keheningan malam yang pekat. Aku dan Parmen langsung merapatkan tubuh ke tanah, bersembunyi di balik batang pisang yang lembab. Parman bahkan sampai memejamkan mata sambil merapal doa yang tidak jelas juntrungnya. Entah doa selamat atau doa minta bagian. 1 detik, 2 detik. Keheningan mencekam kembali menguasai udara. Tidak ada pergerakan. Waduh, Kang, kurang keras atau Lasmi sudah tidur mendengkur karena kecapekan? Bisik Parmen, mulai tidak sabar. Matanya melirik ke arah celana jeansku, seolah tahu ada sesuatu yang mulai menegang dan menuntut haknya di sana. Karena bayangan adegan panas yang sudah menanti. Diam, kamu Man. Jaga matamu agar tetap siaga, ucapku pelan dengan nada berbisik. Baru saja kalimatku selesai, terdengar suara klik kecil dari dalam. Perlahan lampu bohlam kuning redup di atas teras samping itu padam. Suasana seketika berubah menjadi gelap gulita. Hanya menyisakan bias cahaya bulan yang samar-samar menembus dedaunan. Itulah dia, kode hijau. Tanda bahwa sang janda Taiwan itu tidak sedang tidur, melainkan sedang menanti di balik kegelapan. Dengan gairah yang sama besarnya, hawa panas langsung menjalar ke seluruh tubuhku, mengalahkan dinginnya angin malam. Darah dewasaku bergejolak hebat, membuat bayangan bentuk tubuh Molek Lasmi di warung sore tadi menari-nari liar di kepala. Aman, Man, ingat perjanjian kita. Kalau ada orang atau bahaya, kamu siul pendek, jangan keras-keras. Kayak burung kutilang saja, bisikku sambil bersiap memanjat pagar kayu setinggi dada itu. Parman menelan ludah berat. Jakunnya naik turun. Dia menepuk pundakku dengan tatapan penuh harap sekaligus iri. Siap, Kang, cepetan ya. Ingat, aku juga punya bagian loh. Jangan dihabisin sendiri di dalam. Sisakan buat aku, ujar Parmen dengan wajah penuh harap. Sialan kamu, makiku pelan sambil terkekeh menahan tawa. Dengan satu gerakan gesit khas anak desa yang biasa memanjat pohon kelapa, aku melompati pagar kayu tanpa menimbulkan suara berarti. Begitu kakiku menapak di tanah teras samping yang dingin, aku langsung mengendap menuju pintu kayu yang kini sedikit renggang, tidak dikunci, seolah sengaja menyisakan celah bagi rasa penasaran dan gairah lelaki dewasaku untuk merangsek masuk ke dalam misteri malam itu. Begitu telapak tanganku mendorong pelan pintu kayu yang tak berkunci itu, aroma wangi melati langsung menyergap indera penciumanku, mengusir bau apak daun pisang dari luar. Di dalam rumah sepi senyap, hanya ada detak jam dinding tua yang berbunyi teratur. Suasana begitu remang, nyaris gelap gulita, kalau bukan karena bias sinar bulan yang menerobos masuk lewat lubang ventilasi di atas ruang tengah. Aku melangkah maju dengan super hati-hati. Sebagai buruh tani yang terbiasa bertelanjang kaki di pematang sawah, berjalan tanpa suara di atas lantai semen adalah perkara mudah. Namun dadaku berdegup begitu kencang, sampai aku takut suaranya terdengar sampai keluar pagar. Tempat Parmen sedang menderita dikerubuti nyamuk. Tiba-tiba sesosok bayangan bergerak dari balik tirai pembatas ruangan. Jantungku sempat melompat ke tenggorokan. Namun begitu bayangan itu mendekat, hawa hangat tubuhnya
langsung terasa. Itu Lasmi. Dalam keremangan, ia hanya mengenakan daster kain tipis yang longgar. Sinar bulan dari ventilasi memperlihatkan siluet lekuk tubuhnya yang begitu nyata. Sebuah pemandangan yang seketika membuat darah dewasaku berdesir hebat dan mengaburkan. Semua ketakutan digerebek warga. Tanpa sepatah kata pun, Lasmi meraih pergelangan tanganku. Jemarinya yang halus namun hangat menuntun langkahku masuk ke dalam kamarnya yang berukuran kecil. Di sana hanya ada sebuah kasur kapuk tipis tanpa ranjang yang dihamparkan di lantai. Begitu pintu kamar ditutup pelan, suasana di dalam ruangan langsung berubah drastis, menjadi panas dan penuh gairah. Lasmi berbalik menghadapku. Aroma parfum kotanya berpadu dengan aroma alami tubuh seorang wanita yang sedang memendam rindu pasca bertahun-tahun menjanda di negeri orang. Perlahan, kedua tangannya yang hangat merayap naik ke dadaku, meraba kaus oblongku yang masih menyisakan sisa-sisa tenaga buruh tani. "Kang, kok lama banget toh? Aku sudah nungguin dari tadi. Punyaku sudah kembut-kembut nih." Bisiknya sangat lirih, hampir berupa desahan yang sukses membuat seluruh bulu kuduku meremang. "Maaf Las, si Parman tadi jalannya kayak bebek, berisik banget," jawabku setengah berbisik, mencoba menyelipkan humor kecil untuk menutupi kegugupanku yang sudah berada di ubun-ubun. Lasmi terkekeh manja, sebuah tawa kecil yang terdengar sangat sensual di telingaku. Ia mendekatkan tubuhnya hingga tidak ada lagi jarak di antara kami. Dada montoknya yang membusung kencang di balik daster tipis itu menempel pas di dadaku, membuat napasku seketika memburu. Detik berikutnya, keheningan malam itu pecah saat bibir tipisnya yang basah langsung memagut bibirku dengan liar dan menuntut. Seluruh nalar sehatku menguap begitu saja. Gairah yang selama ini terpendam. Di balik kerasnya, hari-hari mencangkul. Sawah mendadak tumpah ruah. Tanganku yang kasar karena terbiasa memegang gagang cangkul kini beralih meraba lekuk. Pinggangnya yang besar dan kenyal, lalu perlahan merayap naik, merasakan kelembutan kulitnya di balik kain daster yang tipis. Kami pun rebahan di atas kasur, kapuk yang langsung berderit pelan, menerima beban tubuh kami. Di atas tempat tidur sederhana itu, kami hanyut dalam pergulatan dewasa yang begitu intens dan penuh keringat. Setiap sentuhan dan desahan napas yang tertahan menjadi bahasa rahasia kami malam itu. Lasmi bergerak dengan liarnya, seolah meluapkan seluruh kesepian yang ia pendam selama merantau. Sementara aku membalasnya dengan seluruh maskulinitas dan stamina. Pria pekerja keras yang tak kenal lelah. Namun, di tengah-tengah puncak pergulatan panas yang menguras tenaga itu, di sela-sela desah gairah, telingaku sesekali masih mencoba menangkap suara dari luar jendela. Aku membayangkan Parman di luar sana pastilah sedang tegang setengah mati, melotot ke jalanan sambil menahan kencing dan menepis nyamuk kebun yang kelaparan. Pikiran itu sempat membuatku ingin tertawa, tapi sentuhan berani Lasmi di bawah sana langsung menarikku kembali ke dalam pusaran kenikmatan yang memabukkan. Keringat kami bercucuran membasahi kasur kapuk, menciptakan sensasi panas yang kian membakar malam yang dingin. Kami terus memacu adrenalin dan gairah itu hingga batas tertinggi, saling memberi dan menerima kepuasan di dalam kamar yang remang, berteman dengan bayang-bayang malam yang menyimpan rahasia terbesar kami berdua. Tepat saat duniaku serasa baru saja meledak dalam kepuasan dan napasku masih memburu satu-satu di atas dada Lasmi yang naik turun berselimut keringat. Keheningan malam itu mendadak robek. Phew. Sebuah siulan pendek, melengking dan sangat tegas menembus celah ventilasi kamar. Jantungku yang baru mau santai langsung melompat ke ubun-ubun. Efek kejutnya luar biasa. Rasanya seperti disiram seember air es di tengah malam bolong. Seluruh sisa gairah dewasa yang tadinya membakar tubuhku mendadak menguap, berganti dengan rasa dingin kelabakan yang luar biasa. "Kang, suara apa itu? Warga lagi ronda ya?" bisik Lasmi dengan suara gemetar
Matanya melebar panik dalam kegelapan. Gairah liar di wajahnya seketika sirna, digantikan ketakutan nyata seorang janda yang terancam di arah keliling kampung. "Sialan, itu kode dari Parman," bisikku panik. Suasana mendadak berubah. Dalam kegelapan yang pekat, aku kelabakan mencari celanaku. Kakiku tersangkut di lubang celana jeans yang ketat karena kulitku masih basah oleh keringat. Aku hampir terjungkal menimpa meja rias Lasmi, menimbulkan bunyi berderit yang membuat kami berdua menahan napas selama 2 detik. Sambil melompat-lompat dengan satu kaki, aku menyambar kaos oblongku, memakainya terbalik tanpa peduli lagi mana bagian depan, mana bagian belakang. Aku keluar lewat samping. "Las, kamu langsung tutup pintunya," bisikku cepat sambil mendaratkan satu kecupan kilat yang berantakan di keningnya yang basah. Lasmi hanya mengangguk tegang sambil menarik selimut batik untuk menutupi tubuh mulusnya. Aku mengendap keluar kamar, melewati ruang tengah dengan langkah 1000 yang dipaksa senyap. Begitu sampai di pintu samping, aku membukanya sesedikit mungkin, lalu melesat keluar seperti maling jemuran yang kesiangan. Angin malam yang menusuk langsung menerpa tubuhku yang masih panas berpeluh. Dengan gerakan melompat pagar yang jauh lebih berantakan dibanding saat datang tadi, aku mendarat di balik semak pohon nangka dengan lutut gemetar. Mataku liar menyapu kegelapan, mencari-cari di mana posisi warga yang sedang ronda. Namun, pemandangan yang menyambut justru membuat tensi darahku naik ke level maksimal. Di balik pohon nangka, Parman sedang berdiri dengan tenang. Tidak ada hansip, tidak ada warga, tidak ada pentungan. Dia justru sedang asyik mengorek kotoran telinganya dengan sebatang lidi sambil sesekali menggaruk selangkangannya yang tampaknya sudah menjadi korban pesta pora nyamuk kebun. Aku merangsek maju, mencengkeram kerah jaket parasutnya yang berbunyi kresek. "Ada siapa, Man? Di mana? Warga yang lagi ronda?" tanyaku dengan napas memburu dan suara bisikan yang ditekan sekuat tenaga agar tidak meledak jadi teriakan. Parman menatap wajah panikku dengan pandangan super datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bibirnya perlahan melengkung, membentuk senyuman lebar tak berdosa yang memperlihatkan deretan giginya yang agak tonggos. "Tidak ada siapa-siapa, Kang. Aman terkendali," jawabnya santai, bahkan cenderung berbisik dengan nada riang. "Lah, terus ngapain kamu bersiul kayak burung perkutut stres?" Jantungku hampir copot di dalam, ucapku dengan mata melotot. Rasanya ingin sekali kulayangkan boga mentah ke hidungnya. Parman meringis, lalu menyenggol lenganku dengan akrab. Matanya melirik ke arah pintu samping yang masih sedikit renggang, lalu beralih menatap penampilanku yang acak-acakan. Kaos terbalik dan resleting celana jeans yang bahkan belum sempat kunaikan dengan sempurna. "Ya habisnya, kamu lama banget, Kang. Ini burungku di dalam celana sudah demo dari tadi. Mau pecah rasanya," bisik Parman sambil meringis konyol, memegangi bagian depan celananya sendiri. "Kalian di dalam desah-desah enak. Lah aku di sini digepukin nyamuk kebun sampai bentol-bentol nih. Aku cuma sudah tidak sabar." "Gantian dong," ucap Parman datar. Sialan, bajingan ini menipuku demi urusan syahwatnya yang sudah diubun-ubun, menggunakan kode maut, keselamatan, hanya karena dia sudah kebelet. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan detak jantungku yang baru saja dikerjai adrenalin buatan Parman. Menatap wajah temanku yang sudah seperti orang tak sabar menahan gairahnya, aku hanya bisa mendengus pasrah. "Awas, kamu ya, Man, jangan lama-lama. Kalau sampai 1 jam kamu belum keluar, gantian aku yang siul biar kamu jantungan," ancamku kesal sambil membenarkan posisi kaosku yang terbalik. Parman tidak mendengarkan ancamanku. Matanya sudah berbinar-binar penuh kemenangan. Sambil membetulkan posisi jaket parasutnya, dia memberikan gestur hormat yang konyol padaku. "Siap, bos. Jaga pos yang benar, awasi jalanan. Doakan temenmu ini sukses mencangkul kebun Lasmi di dalam." Setelah itu, dengan semangat meluap-luap yang membuatnya tampak seperti makan kelaparan, Parman menyelinap di antara bayang-bayang malam, bergerak cepat menuju pintu samping yang tak terkunci itu, meninggalkan aku
yang kini harus berdiri mematung di balik pohon. Nangka menggantikan posisinya menjadi umpan nyamuk malam. Hampir 1 jam aku berdiri mematung di balik bayangan pohon nangka. Dan rasanya waktu berjalan lebih lambat daripada saat menunggu antrean pembagian pupuk subsidi. Hawa dingin malam mulai menggigit menembus kaus oblongku. Sementara pasukan nyamuk kebun yang kelaparan menjadikan tubuhku sebagai tempat pesta pora. Aku menepuk leherku sendiri dengan gemas, menyisakan noda darah dan bangkai nyamuk di telapak tangan. Sialan si Parmen, ini namanya kerja Rodi jilid 2, gerutuku dalam hati. Sambil menahan kantuk, telingaku sesekali menangkap suara derit kasur kapuk yang sayup-sayup terdengar dari arah jendela kamar Lasmi. Disusul suara desahan lirih yang samar. Sial mendengarnya, membuat sisa gairah dewasaku bergolak kembali. Parman benar-benar memanfaatkan waktu 1 jam ini. Dengan tenaga penuh khas kulit cangkul, sawah, tebu. Tepat saat aku berniat melempar kerikil balasan, karena kaki mulai kesemutan. Sebuah bayangan akhirnya muncul dari balik celah pintu samping. Sesosok pria bermuka legam keluar dengan gerakan mengendap-endap yang luar biasa konyol. Itu Parman. Jalannya sedikit membungkuk, menunduk waspada seperti kucing yang baru saja sukses menggondol ikan asin ukuran jumbo dari meja makan warga. Jaket parasut hitamnya yang kekecilan kembali berbunyi kresek-kresek pelan saat dia melompati pagar kayu dengan sisa tenaga yang ada. Begitu kakiku dan kakinya kembali menapak di tanah pekarangan yang sama, aku bisa mencium aroma kombinasi yang ajaib. Bau keringat jantan, bau minyak angin, dan sisa keharuman parfum kota milik Lasmi yang menempel di lehernya. Wajah Parman terlihat bimbang antara lelah luar biasa atau puas tak ketulungan. Napasnya putus-putus. Rambutnya yang biasanya klimis oleh minyak rambut murahan, kini acak-acakan mirip sarang burung ditabrak angin puyuh. Bagaimana? Mana sukses mencangkul kebun Lasmi? Bisikku ketat sambil menyenggol lengannya. Saat kami mulai melangkah menjauh dari pekarangan Lasmi, Parman tidak langsung menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam, menaikkan resleting jaketnya yang sempat macet di tengah dada, lalu menatapku dengan mata yang berbinar-binar penuh kemenangan dewasa. Bibirnya yang tebal menyunggingkan cengiran lebar nan mesum. Tanpa suara, dia hanya mengacungkan jempol kanannya tinggi-tinggi ke udara, lalu melakukan gerakan mengepalkan tangan seolah baru saja memenangkan lotre tingkat kabupaten. Kang, rasanya pinggangku mau copot beneran sekarang, bisik Parman dengan suara serak-serak basah, memegangi bagian belakang celananya sambil meringis konyol. Tapi beneran Kang, sensasi janda Taiwan emang tidak ada obatnya. Kulitnya halus banget, beda sama karung gabah yang biasa kita panggul di sawah. Aku terkekeh geli melihat tingkah konyolnya. Makanya jangan cuma nafsu yang digedein, stamina cangkulmu itu ternyata langsung gembos kalau ketemu yang kelas berat. Kami terus berjalan menyusuri jalanan setapak kampung yang sunyi senyap, dinaungi rimbunnya pohon bambu yang meliuk ditiup angin malam. Kami berusaha mengatur langkah kaki sealami mungkin, bersikap seolah-olah kami adalah 2 buruh tani teladan yang baru saja pulang dari kerja lembur mengairi sawah di hulu sungai, atau sepasang warga budiman yang baru selesai meronda demi keamanan desa. Di tengah jalan kampung, ketegangan sempat kembali memuncak saat siluet lampu senter berkedip dari arah berlawanan. Jantung kami berdua mendadak berdesir kencang. Kami berpapasan dengan Pak RT yang tampaknya baru keluar dari rumahnya untuk memeriksa pintu pagar. Parman dan Pak Ijo, dari mana malam-malam begini? Tanya Pak RT, menyipitkan mata menembus remang malam. Parman yang otaknya mendadak encer kalau urusan bohong langsung memasang wajah lelah yang dibuat-buat. Ini loh Pak RT, habis ngecek saluran air di sawah bagian selatan, airnya takut diambil sama anak-anak kampung sebelah. Jawab Parman dengan nada meyakinkan sambil berpura-pura memijat bahunya yang pegal. Pak RT mengangguk-angguk percaya, mengagumi dedikasi kami sebagai buruh tani. Oh, ya sudah, bagus itu. Amankan aset desa.
Jangan lupa, besok kerja bakti ya. Siap, Pak RT, jawab kami serempak. Setelah Pak RT menjauh, dan bayangan senternya menghilang di tikungan, kami berdua langsung meledak dalam tawa kecil yang tertahan. Saling membekap mulut masing-masing agar suaranya tidak membangunkan anjing kampung. Sungguh sebuah pengalaman malam yang menegangkan. Pak RT tidak akan pernah tahu bahwa aset desa yang baru saja kami datangi dan diairi dengan keringat dewasa adalah janda kembang yang baru pulang dari Taiwan itu. Kami terus berjalan menuju rumah masing-masing di bawah. Saksi bisu langit malam yang bertabur bintang. Esok pagi, begitu matahari terbit, kami akan kembali menjadi buruh tani yang sama, berpakaian kumal, memegang gagang cangkul yang keras, dan membungkuk dengan patuh di bawah terik matahari sawah. Kulit kami akan kembali legam, terbakar matahari, dan peluh kami akan kembali berbau lumpur. Namun, di balik semua kepenatan hidup yang membosankan itu, ada sesuatu yang berbeda di dalam dada kami sekarang. Ada seulas senyum rahasia yang tersimpan di sudut bibir. Kami adalah dua laki-laki dewasa di kampung ini yang berhasil melompati pagar norma, memuaskan dahaga gairah dalam gelap, dan mengubur sebuah rahasia paling manis, paling panas, sekaligus paling konyol yang akan kami bawa dan kenang bersama sampai tua nanti.